Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Blok A lantai 4 Universitas Nasional, tempat berlangsungnya acara seminar pasar modal yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Mengangkat tema Financial Wealth Capital Market Literation for Gen Z, seminar ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan generasi muda terkait investasi cerdas dalam membangun masa depan finansial yang stabil melalui literasi pasar modal. Acara ini dibuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya untuk peserta. Bisa dilihat di belakang saya sudah banyak peserta yang bersemangat hadir dalam acara ini. Acara dimulai pukul 8 pagi dan dilanjutkan dengan pembukaan, doa, dan rangkaian kegiatan lainnya. Menariknya, acara ini menghadirkan beberapa narasumber ternama dengan berbagai topik inspiratif. Di antaranya, narasumber pertama yang membahas tentang riding the financial roller coaster with smart budgeting and investing. Narasumber kedua yang akan membahas tentang exploring the thrills of risk management and financial awareness. Dan narasumber ketiga akan membahas tentang materi yang sama dan menambahkan wawasan tambahan untuk para peserta. Setelah acara selesai, acara dilanjutkan dengan penayangan video Bangga Rupiah oleh Bank Indonesia, mengingatkan pentingnya mencintai dan mendukung mata uang nasional. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan narasumber. Efektif bagi Gen Z untuk memulai investasi di pasar modal dengan risiko minim. Bagaimana ya, sebenarnya kalau untuk investasi itu pasti selalu akan ada resikonya. Kenapa kita takut investasi biasanya, atau kita takut akan sesuatu itu karena kita tidak mengetahuinya gitu. Makanya supaya untuk meminimalisir risikonya, tentunya Gen Z harus selalu belajar terkait investasi, khususnya investasi di pasar modal, supaya bisa tahu, oh kalau saham risikonya apa aja, reksadana risikonya apa aja, obligasi risikonya apa aja. Jadinya ya caranya dengan mengenali produk investasi itu sendiri gitu. Pasar modal itu mempunyai potensi yang tidak terbatas kalau menurut saya, karena beberapa saham gitu ya, khususnya di saham gitu ya, itu mencatat kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi pendapatan dia di perusahaannya sebagai sebuah usaha maupun dari sisi kenaikan harga sahamnya gitu. Sehingga sebenarnya ini bisa membantu Gen Z gitu ya, peluang investasi ini bisa membantu Gen Z untuk meningkatkan nilai asetnya. Makanya di situ pentingnya Gen Z untuk mengenali potensi dan risiko di pasar modal supaya bisa memaksimalkan gitu ya manfaat tersebut untuk peningkatan asetnya di masa depan. Supaya kita lebih percaya diri, tentunya jam terbang juga harus tinggi. Makanya supaya tadi ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri ya, kita harus mulai investasi dari sekarang dengan modal yang menurut teman-teman kecil gitu ya, pelan-pelan itu bisa meningkatkan jam terbang dalam tanda kutip. Dan tentunya dibarengi dengan belajar secara mandiri terus-menerus gitu ya, baik dari YouTube ataupun sharing dengan para investor lainnya, supaya tadi kita bisa belajar dari setiap kegagalan. Tentunya investasi juga nggak melulu cuan, ada juga kadang-kala kita rugi. Nah, dari setiap kerugian itu kita juga bisa mengambil pelajaran supaya bisa tetap terus cuan dan percaya diri di masa yang akan datang dalam berinvestasi di pasar modal. Oke, baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah diberikan. Jadi untuk seminar nasional pada hari ini itu saya amat sangat tertarik terkait dengan materi yang disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu SGE Investing, di mana kebetulan saya dari ekonomi syariah, di mana saya menganut paham-paham terkait dengan prinsip-prinsip saham syariah itu sendiri. Nah, setelah saya mendengarkan pemaparan materi dari SGE Investing itu sendiri, itu menambah wawasan saya, ilmu dan pemahaman saya juga terkait dengan perbedaan antara SGE dan juga saham syariah, sehingga pada pengimplementasian
penelitiannya nanti saya bisa lebih kritis lagi dalam menentukan saham apa yang ingin saya pilih. Dan SGI itu sendiri juga bisa menambah wawasan saya bahwa di situ ada environmental, ada sosial, ada government, di mana itu memiliki dampak-dampak yang berkelanjutan dan di mana itu beririsan juga dengan saham syariah atau ekonomi syariah itu sendiri. Harapan saya dengan adanya seminar nasional ini, semoga para peserta, khususnya kalangan anak muda generasi Z itu bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga terus memajukan edukasi keuangan dan menerapkan literasi keuangan itu.